Mari kita buka kajian kita, doa kita pada doa yang ke-21. Dibuka pada halaman 213. Yang pertama, kita akan menghafalkan doa pada surat Ali Imran 191. Sembari nanti kita bedah bagaimana ilmunya, bagaimana perkataan para ulama-ulama terdahulu dari kalangan salaf tentang doa ini, supaya kita mampu menghadirkan doa ini dalam setiap untaian permintaan kita kepada Allah. Surat Ali Imran 191, mari kita lafadzkan bersama-sama supaya kita memiliki bekal untuk menghafalkan doa ini menjadi bagian dari keseharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya Bapak dan Ibu. Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka fakina adzabannar. Sudah hafal? Insyaallah belum, Pak. Mari kita hafalkan sekali lagi. Kalau Imam Syafi'i, Pak, Masya Allah itu Imam Syafi'i itu kalau membaca buku ada 2 lembar, matanya melirik ke sebelah kiri, yang sebelah kiri langsung hafal, Pak ya, Insya Allah kita jauh di bawahnya Imam Syafi'i. Mari kita doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya, kita sudah hafalkan, insya Allah. Mari kita bedah doa yang luar biasa ini. Doa ini memiliki 8 poin ilmu yang kita bedah, yang tentunya setiap poin pada ilmu yang ada pada surat Ali Imran 191 ini bernilai sangat agung pada kehidupan kita. Apa poin-poin ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu, doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar itu menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin pada kehidupan mereka, pada setiap proses penciptaan Allah dalam kehidupan di dunia, dengan semua keindahan yang dia dapatkan, semua keindahan ciptaan Allah, pemandangan-pemandangan yang indah di tempat-tempat yang hari ini menjadi tempat tujuan wisata. Orang yang beriman itu selalu mengkaitkan setiap peristiwa itu kembali kepada Allah, dan dia tidak menjadi sekuler dalam setiap apa yang dia pandang ketika dia mendapati Allah menciptakan dunia begitu sempurna. Sehingga ketika dia mendapati bahwasanya Allah itu menciptakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah orang mukmin ketika dia melihat sesuatu yang indah, melihat satu gejala apapun alam yang terjadi pada kehidupan, kecuali dia selalu kaitkan itu kepada Allah. Karena hatinya selalu menangkap keimanan dalam perkara apapun, dan dia tidak hanya menangkap keimanan dalam urusan ketika dia di masjid, Pak. Bahkan setiap penciptaan yang dia jumpai pada kehidupan di dunia, dia selalu memiliki sebuah keterikatan kuat. Tidak ada sebuah ciptaan pada kehidupan Allah di dunia ini kecuali semuanya itu kembali kepada Allah. Makanya maaf, hari ini kadang-kadang kita jumpai banyak manusia tidak merenungkan surat Ali Imran ayat 91. Ketika manusia itu tidak sadar kalau mereka sudah sekuler dari apa yang dia pandang. Makanya ketika melihat semua pemandangan yang indah, mereka tidak mengembalikan kepada Allah, sampai ketika ada satu peristiwa dan musibah yang terjadi, itu pun tidak mengembalikan kepada Allah. Dan ini salah satu bentuk fenomena sekulerisme. Dan itu sudah sangat lengket dan sangat pekat pada kehidupan kita, Pak. Makanya maaf, sampai kita jumpai setiap ada berita-berita musibah, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Sampai kita pun kalau menjumpai ada berita-berita musibah yang terjadi di negeri kita yang tercinta, yang semoga Allah menjaga negeri ini dari segala macam keburukan, kita menjumpai banyak pembawa berita di media nasional ketika mendapati ada musibah, misalkan banjir, misalkan longsor, maka sesungguhnya pemberitaan itu selalu dikembalikan kepada fenomena alam dan tidak dikembalikan kepada Allah. Kenapa Allah mengirimkan musibah? Karena Allah yang menciptakan, maka segala apapun yang terjadi pada proses penciptaan Allah ketika mengalami musibah, yo kembalinya sama Allah dong. Jangan kembali kepada apa yang menjadi fenomena alam.
Karena akhirnya begitu yang sering kita jumpai. Ada gempa. Ketika gempa terjadi, pembawa berita mengatakan telah terjadi gempa karena gempa ini terjadi karena lintasan garis lempeng yang bergeser, yang akhirnya ditutup hanya dengan peristiwa itu. Oh, ada gesekan lempeng bumi yang menyebabkan adanya gempa, dan akhirnya hanya bersandar kepada kesimpulan itu dan tidak dilanjutkan kesimpulan itu dengan sebuah kesimpulan yang agung, sebagaimana ketika kita membaca surat Ali Imran 191. Bagaimana caranya? Siapa yang menggerakkan lempeng bumi itu yang akhirnya menyebabkan terjadinya gempa di daerah dan kawasan tersebut? Nah, ini yang kita sedih. Sehingga akhirnya itu pun, maaf sekali lagi, kita sampai mendapati pola pendidikan kita hari ini, anak-anak pun sudah diajari untuk sekuler, Pak, secara tidak langsung. Makanya ketika kita bertanya sama anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, kalau terjadi banjir, itu bukan menjadi momentum kita untuk ngajarin kepada anak kita, nah ini ada banjir. Berarti kalau ada banjir, ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Karena apa? Allah tidak mungkin menurunkan takaran hujan tidak tepat sesuai dengan kebutuhan bumi kita. Tapi akhirnya yang terjadi itu apa? Oh, ini karena kiriman, karena ini datang dari Bogor, dan akhirnya berhenti di situ tanpa kita berusaha untuk mengembalikan bahwasanya kalaulah penciptaan ini adalah Allah yang menciptakan, berarti kita juga harus sepakat tidak ada peristiwa yang terjadi di dunia yang Allah ciptakan indah ini kecuali semua itu terjadi karena sebuah alasan. Masya Allah ya. Makanya akhirnya kita mendapati sampai anak-anak SD sekarang tidak tahu, Pak, gempa itu yang menggesekkan lempeng bumi adalah Allah, tsunami itu yang menggerakkan adalah Allah, dan itu pasti ada tujuan ketika Allah melakukan itu. Karena apa? Allah itu Al-Hakim, dan di antara konsekuensi Al-Hakimnya Allah itu apa? Allah itu tidak mungkin melakukan sesuatu pada kehidupan manusia kecuali pasti punya tujuan. Mungkin nggak Allah mengirimkan sesuatu pada kehidupan manusia tanpa tujuan? Nggak mungkin, Pak. Bapak kalau melihat ada seseorang semakin tinggi basic pendidikannya, semakin kita akan tahu pemilihan kata, pemilihan diksi, pemilihan kalimat itu selalu ada tujuannya. Dan bahkan kalaupun dia membuat sesuatu pasti punya tujuan. Why-nya dicari dulu sebelum membuat sesuatu. Itu baru manusia, Pak. Kalau manusia semakin pintar, selalu merencanakan dan memplanning segala sesuatu itu secara sempurna, membuat way-nya itu apa, latar belakangnya apa sebelum membuat sesuatu, itu baru manusia sebagai makhluk, apalagi khalik. Makanya akhirnya kita mendapati Rabbana ma khalaqta hadza batila itu ngajarin kita. Kamu itu diajarin oleh Allah. Lewat Ali Imran 191, semua penciptaan ini Allah yang menciptakan, dan semua apapun yang terjadi pada kehidupan kita, pada penciptaan Allah, pada kehidupan di dunia, itu semuanya kaitannya dengan Allah, dan itulah wujud iman kalau kita melihat alam semesta. Nabi, Pak, orang yang paling beriman dan orang yang paling tidak sekuler itu Rasulullah. Mana dalilnya, Ustaz? Oke, kita datangkan dalil. Rasulullah, Pak, kalau ngelihat angin kenceng dikit, Rasulullah itu langsung duduk berdoa. Nabi itu, dia langsung berdoa. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin yang agak kencang ini dan kebaikan yang di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan angin yang kencang ini dan keburukan yang di dalamnya. Lihat, Pak, sampai angin pun dikembalikan oleh Nabi kepada Allah. Angin baru kenceng dikit, Pak. Kalau kita ada angin kenceng, apa yang kita katakan? Tutup jendela, nanti masuk angin. Rasulullah itu sampai ngelihat angin itu beriman, Pak. Makanya akhirnya dalam satu riwayat Muslim, bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau pernah mendapati mendung menggelayut di kota Madinah, maka Rasulullah itu cemas. Rasulullah ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, setiap ke depan menyibak tirai, ngeliatin itu mendung itu ke atas, ke belakang lagi, ke depan lagi, ke belakang lagi, sampai bolak-balik, sampai Ibunda Aisyah itu mencoba menenangkan suaminya. Kenapa ya Rasulullah? Innan nasa farihu bil ghaim farhan bima ja'a fihi minal matar. Ibunda Aisyah itu ngomong,
Ya Rasulullah, orang itu biasanya kalau ada mendung senang. Karena apa? Karena sebentar lagi air hujan itu akan turun. Tapi malah aku lihat dalam kondisi itu sedih, dalam kondisi kamu itu dalam kondisi engkau itu ketakutan ya Rasulullah. Maka ketika Nabi diberitahu sama Ibunda Aisyah, manusia itu kalau ngelihat mendung itu senang karena di dalamnya mungkin air turunnya hujan, maka akhirnya Rasulullah itu berkata sama Ibunda Aisyah dengan sebuah perkataan yang membuat kita merenung. Emang kamu yakin setiap mendung pasti hujan? Apakah kamu tidak membaca salah satu ayat Allah? Falamma ra'auhu aridum mustaqbila audiyatihim qalu hada aridum mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nabi itu langsung membacakan ayat, Pak. Ayat yang dibacakan oleh Nabi artinya adalah ketika satu bangsaat, ketika mereka mendapatkan mendung, bangsaat itu senang, ya mendung, bentar lagi hujan. Maka dikatakan, loh, malah mereka menyangka mendungnya aku kirimkan itu hujan. Bal huwa mastajaltum bih, itu sesungguhnya adab yang aku segerakan untuk mereka, dan adab itu diturunkan bersama dengan mendung, lalu menghancurkan semua perumahan mereka dan tidak tersisa apapun dari apa yang mereka bangun selama ini. Itu mendung, Pak. Ketika akhirnya Ibunda Aisyah mendapatkan jawaban itu dari Rasulullah, beliau terdiam. Apa yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran besar? Nabi ketika mengajarkan iman sama kita, itu mengajarkan supaya kita tidak sekuler. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, ditambah surat Ali Imran 191, cara kita sebagai orang yang beriman melihat Allah itu bukan hanya ketika kita di Masjid Al-Falah, tapi ngelihat Allah itu dalam setiap peristiwa. Ngelihat mendung, kita melihat ada apa Allah mengirimkan mendung. Ada kejadian tsunami, ada apa Allah mengirimkan tsunami. Sampai berkali-kali tsunami datang kepada kita. Ada tanah longsor, ada apa Allah itu mengirimkan tanah longsor. Supaya apa? Karena orang yang pintar itu orang yang paham dengan isyarat. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu paham, Pak. Ya, kalau orang tidak pintar, banyak isyarat nggak faham-faham. Coba kalau kita praktekkan, kalau kita pulang ke rumah, Pak, duduk gitu, terus kita pegang begini, harusnya istri kita paham. Oh, capek, dipijitin. Jangan malah ngomong, tuh kan kolesterolnya naik, malah gitu. Jangan gitu. Itu isyarat. Dia ngomong-ngomong sama istrinya capek, pijitin, nggak tega, karena dia tahu istrinya ngerawat anak-anaknya dari pagi sampai malam. Tapi istri yang paham itu langsung paham, oh suami saya lagi ngirim sinyal, pengen dipijitin sebentar. Kalau langsung istri kita nyambut, kita langsung, oh, pinter banget ini, dulu ranking berapa sih di sekolah, kan gitu. Sama, Pak. Kalau kita menjadi suami yang pintar, kita itu sebenarnya paham dengan isyarat yang diberikan sama istri kita. Kalau istri kita ngomong bosan bosan makan di rumah, itu sinyal, Pak. Dia pengen makan di luar, Pak. Makan mie Jawa, mie tok-tok, tahu jeledot. Dia pengen makan di luar. Malah bapak ya sudah, kalau bosan makan di rumah, nanti makan di teras, ya makan di teras. Oh, dia pengen makan keluar, kok makan di teras. Maka itu namanya isyarat, Pak. Kan nggak mungkin Allah itu ngirimkan tsunami terus ditulisi Allah yang ngirim. Kita itu kan bukan anak kecil kayak Basam. Allah ngirimkan banjir lalu ditulisi tanda tangan Allah pengirimnya. Kan nggak mungkin, Pak. Makanya Allah menyebut kita itu ulil albab. Allah itu menyebut kita ulil absar. Kenapa? Ya karena kita itu merenungkan setiap peristiwa yang kita jumpai pada kehidupan. Makanya betul kata Imam Qurtubi, yang pintar belum tentu ulul albab, Pak. Makanya saya nggak pernah mendoakan anak-anak saya pintar. Enggak, saya mendoakan anak saya itu ulul albab. Kenapa? Yang pintar belum tentu membawa manfaat. Yang pintar belum tentu membaca dan merenungi setiap ayat dan peringatan yang datang dari Allah. Tapi kalau ulul albab pasti dia pintar. Dan itu yang kita jumpai. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak boleh menjadi sekuler. Jadi ayat yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini bukan ayat yang kita baca kalau kita melihat pemandangan indah semata.
Tapi pelajaran pertama ketika Allah menyampaikan ayat ini kepada kita, kamu jangan sekuler ya, semua ini ciptaannya Allah dan semua ini terjadi karena keputusan dan kehendaknya Allah. Dan itu yang kita harus paham. Makanya akhirnya kita jumpai dulu Pak, para sahabat kecil pada zaman Rasulullah itu melihat sesuatu itu dikaitkan sama Allah, yang hari ini hilang Pak pendidikan itu. Anak kecil pernah melihat bagaimana dialognya Umar bin Khattab kepada anak kecil yang menggembala kambing. Ada anak kecil pengembala kambing dideketin sama Umar bin Khattab. Kambing yang kamu gembala banyak banget, ya. Gimana kalau kambingnya nanti dijual atau dijual satu kepada saya gitu. Loh, ini bukan milik saya. Nggak apa-apa. Jual satu. Pemilik kambingmu juga tidak akan sadar kalau kambing itu hilang. Nanti katakan sama pemilik kambingmu, kambing satu ini kabur dan kamu tidak bisa mengejarnya. Perkataan dari anak kecil itu kepada Umar bin Khattab. Kalau pemilik kambing tidak tahu apa yang aku lakukan, bagaimana dengan pemilik kambing ini dan pemilik yang memiliki pemilik majikan saya, yaitu adalah Allah. Umar langsung tersenyum bahagia bahwasanya anak itu lulus ujian. Yang menarik itu apa Pak? Anak kecil pada zaman Rasulullah ketika ngelihat kambing saja dikembalikannya sama Allah Pak. Padahal itu berurusan kambing. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham betul Pak. Maaf ya, kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya kita ini telah berpikir bahwasanya semua yang terjadi tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak boleh bagi kita semacam itu. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah, karena tidak ada peristiwa kecil dan peristiwa besar yang terjadi pada kehidupan di dunia kecuali Allah itu bagian, karena Allah lah yang mengatur itu. Makanya Allah sampaikan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Loh, sampai urusan daun yang jatuh pun Allah tahu di mana jatuhnya, apa yang menyebabkan daun itu jatuh, lokasinya di mana daun itu jatuh, dan berapa lama daun itu diuraikan dengan tanah sampai akhirnya menjadi tanah. Itu detail diketahui oleh Allah. Pertanyaan kita, kenapa Allah menggunakan pemilihan ayat itu dengan kata min waraqatin, daun satu Pak? Waraqah itu daun selembar. Kenapa Allah menyampaikan pada ayat itu pada surat Al-An'am itu daun yang jatuh satu pun Allah tahu? Karena Allah ingin memberikan kepada kita sebuah perenungan. Kalau daun yang jatuh satu saja terjadi atas kehendakku, terjadi atas masyiahku, terjadi atas perbuatan yang aku izinkan, apalagi urusan selain daun, urusan banjir, urusan longsor, urusan tsunami. Terlebih lagi itu pun tidak akan pernah lepas dari pengaturan Allah ya. Makanya Masya Allah, marilah kita mencoba untuk belajar memperbaiki cara pandang kita, bahwasanya cara pandang orang yang beriman pada kehidupan itu cara pandang yang selalu dikaitkan dan dikembalikan kepada Allah semata-mata. Sehingga akhirnya kalau kita kembalikan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dikembalikan sama Allah, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang Allah berkahi, dan menjadi negeri yang selama ini didoakan oleh para ulama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Makanya Masya Allah ya, dulu pernah terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah terjadi gempa itu tidak menimbulkan korban. Gempa itu tidak menimbulkan kerusakan pada rumah di kota Madinah. Tapi ketika gempa itu terjadi, perhatikan, seorang Umar bin Khattab, dia kumpulkan gitu, setiap masyarakat yang masih tinggal di kota Madinah, kumpul. Lalu Umar bin Khattab memberikan sebuah pidato. Sebagai pemimpin besar kaum muslimin pada saat itu, Umar bin Khattab berpidato. Dan salah satu penekanan pada pidatonya setelah terjadi gempa itu apa? Innallaha qaddamakum bihadhil zalzalah fastaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Allah baru saja mencela kita, dan Allah baru saja memberikan peringatan untuk kita ketika Allah mengirimkan gempa ini. Mari kita istighfar dan mari kita kembali kepada Allah, dan itu menjadi solusi yang paling tepat sebelum solusi-solusi yang lainnya.
Bukan berarti nanti kita menafikan ilmu dunia, bagaimana diatur, bagaimana sebabnya ada gesekan lampu, itu tetap ada dan itu tidak ditentang dalam syariat, tetap diterima Pak. Tapi itu bukan nomor pertama. Nomor pertama itu selalu dikembalikan sama Allah. Makanya maaf ya, sampai para ulama terdahulu, ini bukan sahabat tapi para ulama terdahulu, sampai mereka itu kalau melihat apapun yang ada di dalam rumah mereka itu ya selalu mereka kembalikan sama Allah. Fudail bin Iyad salah satunya. Fudail bin Iyad itu pernah beliau itu mengatakan, saya ketika sebelum bermaksiat kepada Allah tidak ada tikus di dalam rumah saya, tapi ketika aku pernah bermaksiat kepada Allah, beliau tidak menyebutkan maksiatnya apa. Maka semenjak aku bermaksiat itu Allah kirimkan tikus-tikus itu masuk ke dalam rumahku. Dan seorang Fudail bin Iyad sampai melihat tikus itu masuk ke dalam rumahnya. Yang dilakukan oleh beliau tidak hanya melihat itu hanya gerakan alam biasa, tapi beliau mengembalikan, hadirnya tikus di rumah saya itu karena dosa saya, sampai Allah kirimkan tikus yang merepotkan keluarga saya. Masya Allah ya. Maaf ya Pak, nanti kalau masalah ini jangan terlalu jujur sama tetangganya. Rumahmu banyak tikus ya? Iya, banyak dosa kamu. Ya, belajar ilmu bukan untuk menghakimi saudara kita. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham bahwasanya di antara perkara yang kita harus mengerti dalam Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya kita dituntun oleh Allah, diarahkan oleh Allah supaya mengembalikan setiap proses penciptaan, semua yang terjadi pada kehidupan kita selalu dikembalikan kepada Allah dalam setiap apapun yang kita jumpai pada kehidupan ini. Ini yang menjadikan kita akhirnya tenang Pak, bahwasanya mengembalikan sesuatu kepada Allah itu jangan dibilang itu tidak berpahala, itu berpahala. Itu konsep iman yang kita realisasikan pada kehidupan. Iman itu bukan hanya di masjid, iman itu bukan hanya ketika kita di mushola, iman itu bukan hanya kita di pondok, iman itu bukan hanya ketika kita di tempat kiai. Enggak, iman itu dalam perkara apapun yang kita jumpai selalu kita kembalikan, semua peristiwa itu kembali sama Allah. Iman itu tegak lurus berhadapan dengan sekulerisme. Sekulerisme melepaskan ikatan apapun yang ada pada kehidupan di dunia tidak kembali sama Allah. Iman tegak lurus mengkaitkan setiap peristiwa, baik yang kecil, remeh sampai perkara besar, dikembalikan hanya kepada Allah setiap urusan. Itulah namanya eksekusi iman dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah akan berikan kepada kita pada poin pelajaran Rabbana ma khalaqta hadza batila. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar habis sholat isya. Sudah adzan? Sudah adzan? Ya udah, kita tunggu aja. Kita sebentar lagi adzan, kita adzan dulu. Pas. Kita lanjutkan nanti habis sholat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui bahwasanya pada surat Ali Imran 191 pada poin yang pertama memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah mengajari kita dengan sebuah pengajaran agung. Bagaimana ayat ini menjadikan kita merealisasikan iman pada setiap peristiwa yang kita jumpai pada kehidupan kita, dan kita berusaha betul supaya kita tidak termasuk pada deretan mereka yang sekuler ketika tidak melihat keterkaitan antara Allah dengan apapun yang terjadi pada kehidupan alam dunia ini. Inilah yang menjadikan kita memahami ini poin yang pertama. Sekarang kita mencoba memahami poin yang kedua. Surat Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini memberikan kepada kita tentang sebuah pelajaran bahwasanya ayat ini merupakan salah satu ayat yang agung. Ini merupakan salah satu ayat yang berhasil membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Banyak ayat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi, tapi tidak setiap ayat membuat Rasulullah meneteskan air mata. Ada beberapa ayat yang menjadikan Nabi merasa sangat berat dengan ayat itu,
merasa sangat bergembira dengan turunnya ayat-ayat tertentu, sebagaimana ada beberapa ayat yang Allah turunkan yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kesedihan dan mengalir air mata. Mari kita ambil sebuah riwayat yang dikisahkan dari Ibnu Umar dalam tafsir At-Tahawi, menjelaskan tentang surat Ali Imran 191, ketika menjadi salah satu kaitan peristiwa yang tidak terpisah dari peristiwa turunnya surat Ali Imran 191, di mana surat Ali Imran 191 turun pada waktu malam sebelum Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat isya dan melanjutkan dalam istirahatnya. Ayat itu turun kepada baginda Nabi. Maka sesungguhnya ada satu peristiwa yang menjadikan kita memahami betapa berharganya ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika Ibunda Aisyah itu menceritakan bagaimana ketika Ibunda Aisyah ditanya sama Ibnu Umar bagaimana akhlaknya Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumah, maka Ibunda Aisyah mengatakan semua akhlak Rasulullah ketika di dalam rumah itu menakjubkan, karena Rasulullah memang betul-betul menjadi seorang suami yang paham tugasnya, kewajibannya sebagai seorang suami dan menjadi kepala di dalam rumah tangga. Rasulullah itu merupakan sosok laki-laki yang terkumpul di dalamnya kesempurnaan, bagaimana beliau mengilmui setiap interaksi beliau kepada istri-istrinya, dan istrinya memberikan testimoni yang paling jujur. Semua urusan Nabi ketika di dalam rumah itu menakjubkan, kata Ibunda Aisyah. Dan tentunya kita paham kejujuran laki-laki itu terlihat ketika di dalam rumah. Maaf ya, banyak laki-laki yang dipuji baik sama teman-teman dan sahabatnya, tapi belum tentu dipuji baik sama istrinya. Berapa banyak laki-laki ketika dipuji ini orangnya Masya Allah baik ya, istrinya ketawa ketiwi di pojok. Kamu belum tahu bagaimana dia di dalam rumahnya. Ini tidak terjadi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan gimana Rasulullah di dalam rumah, maka saat itu dijawab semua urusan urusan Rasulullah itu menakjubkan. Lalu akhirnya Ibunda Aisyah menceritakan tentang satu malam. Ketika Ibunda Aisyah menceritakan peristiwa ini, Ibunda Aisyah menangis karena beliau teringat rindunya beliau kepada Rasulullah, karena peristiwa pertanyaan Ibnu Umar kepada Aisyah ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ibunda Aisyah menangis meneteskan air mata ketika teringat dengan Rasulullah. Di situ kita mendapatkan ilmu, Pak. Kalaupun kita mendapatkan ingatan tentang keluarga yang kita cintai yang sudah wafat, menangis itu tidak dosa. Kan banyak di antara kita yang suka berkata begini, "Udah jangan nangis, dosa kamu nangis itu enggak ridho." Enggak, nangis itu enggak dosa. Kalau kita sudah 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun masih menangis, nangis itu tidak dosa, nangis itu tidak aib, nangis itu rahmat, menunjukkan bahwasanya orang itu pernah hadir, dikirimkan oleh Allah menemani kehidupan kita dan membekas perbuatannya di dalam kehidupan kita. Nangis itu tidak aib. Dan nangis itu jangan dikaitkan lemah iman. Ada orang nangis menangisi bapaknya, kamu itu lemah iman, udah kamu itu harusnya samun, tidak usah. Aib, nangis itu bukan aib. Maka Ibunda Aisyah menangis ketika beliau teringat dengan Rasulullah SAW. Lalu Ibunda Aisyah beliau menceritakan tentang satu peristiwa yang sangat membuat beliau terkesan dan membekas pada hatinya Ibunda Aisyah. Maka dikatakan di dalam riwayat itu, maka Aisyah mengatakan semua urusan Rasulullah itu mengagumkan. Pernah pada satu malam Rasulullah itu datang kepadaku, karena itu merupakan jatah giliranku. Rasulullah datang masuk ke dalam rumahku, lalu Rasulullah bermalam di dalam rumahku setelah beliau melaksanakan habis sholat isya. Ketika beliau sedang bersiap tidur, maka kulitnya beliau bersentuhan dengan kulitnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan tentunya kita paham ya, Rasulullah SAW kalau habis isya betul-betul memberikan waktu habis isya untuk keluarganya. Ketika sudah ngobrol, sudah cerita, Pak, maka pada saat itu bersentuhan kulitnya beliau dengan kulitnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi ya, Pak, Ibunda Aisyah itu merupakan wanita istimewa, pemenang hati Nabi yang kedua setelah Ibunda Khadijah.
Maka Masya Allah, kita betul-betul tegas Pak sama orang Syiah yang berani mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu pezina. Demi Allah, kita tidak akan mau menerima tuduhan seberat itu kepada ibunda kita. Bapak tahu, mulutnya Nabi sebelum meninggal dunia itu bersentuhan dengan bekas mulutnya Ibunda Aisyah. Ya, makanya kita menjumpai bagaimana Nabi sebelum meninggal dunia beliau melihat siwak yang dipakai sama Abdurrahman, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ngeliatin, pandangannya lemah karena sebentar lagi beliau wafat, tapi beliau ingin bersiwak. Maka Ibunda Aisyah mengambil siwak dari saudaranya, lalu dibalik siwaknya di bekas di ujung yang tidak dipakai sama Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu dikeluarkan serabutnya dengan mulutnya Ibunda Aisyah. Dari bekas mulutnya Ibunda Aisyah maka disiwakkan kepada baginda Nabi. Air liur mana yang bercampur dengan air liurnya Rasulullah kalau bukan wanita yang agung? Makanya kalau ada orang Syiah Pak, salah satu indikatornya orang Syiah itu apa? Tidak pernah menempatkan Ibunda Aisyah menjadi wanita ibu dari orang yang beriman, dan mereka menuduh dengan tuduhan keji kepada Ibunda Aisyah. Kalau ada orang semacam itu Pak, kita tidak boleh mendiamkan, dan kita tidak boleh mengatakan, oh ini perbedaan para ulama. Itu tidak perbedaan, itu bukan perbedaan para ulama. Kembali kepada kisah. Maka pada saat itu ketika Rasulullah berhendak untuk tidur, maka kulitnya beliau bersentuhan dengan kulitku. Ini menunjukkan kepada kita Pak, laki-laki yang baik kalau habis isya mereka mendengarkan cerita yang disampaikan oleh istrinya, lalu posisi tidur kita bersentuhan kulitnya dengan kulitnya istri kita, mungkin jempol kaki kita, mungkin telapak kaki kita, maka bersentuhan sebagaimana Rasulullah melakukan itu kepada Ibunda Aisyah. Ya, sekaligus hadis ini memberi pelajaran kepada kita, jangan sampai ada suaminya tidur di depan, istrinya tidur di belakang, lalu ngomongnya lewat WhatsApp di tengah malam, lagi apaan gitu. Makanya wajah suami kita bercahaya Pak, tapi bukan cahaya nur, tapi cahaya handphone yang belum dia patikan. Maka sesungguhnya bersentuhan kulitnya Rasulullah dengan kulitnya Ibunda Aisyah. Maka pada saat itu Rasulullah mengajukan izin Pak, Masya Allah ya. Ini loh, Rasulullah itu sangat low profile. Sampai ketika beliau beribadah, beliau tidak egosentris, lalu langsung beribadah. Dia tahu malam itu merupakan haknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah kamu mengizinkan aku beribadah? Pertanyaan itu disampaikan oleh disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah lalu menjawab, sebenarnya tidak ada yang paling aku senangi ya Rasulullah kecuali bersentuhan kulitku dengan kulitmu, tapi aku izinkan engkau beribadah. Maka Masya Allah Pak, apa pelajarannya? Mungkin ada yang bertanya, sebelum nanti pertanyaan itu diajukan, saya jawab dulu. Kenapa kok Ibunda Aisyah tidak ikut sholat? Ada banyak ihtimalat, ada banyak kemungkinan kata para ulama. Satu, beliau dalam kondisi haid, siklus bulanan. Atau yang kedua, dalam kondisi beliau kelelahan dan beliau mungkin mengakhirkan sholatnya nanti. Di situ pula kita akhirnya paham, sesekali boleh suami istri ketika sholat tahajud, qiyamul lail tidak harus selalu berjamaah, yang paling afdal berjamaah. Tapi kalaupun sesekali sang istri ingin sholat sendirian, maka itu tidak menjadi salah dan itu tidak menjadi tidak baik, tetap baik, karena memang sesekali boleh. Mungkin sang istri bosen diimamin sama suaminya, Al-Ikhlas terus gitu. Lalu akhirnya sang istri karena hafalannya lebih banyak daripada suami, dia pengen sholat sendirian. Maka akhirnya Rasulullah SAW akhirnya ketika beliau diizinkan, beliau sholat Pak. Lihat Pak, ini merupakan bentuk penghargaan Nabi kepada istrinya. Rasulullah itu memberikan penghargaan kepada Nabi sampai urusan ibadah pun, yang sebenarnya tidak ada aturan fikih untuk meminta izin, Nabi meminta izin. Nabi pun meminta izin, padahal secara fikih tidak ada syariat wanita, tidak ada syariat suami meminta izin kepada istrinya kalau mau beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat memahami kebutuhan love language dan tangki kasih sayang istrinya Pak. Kadang-kadang istri itu merasa ingin dihargai,
Pertanyaan sesederhana ini ketika Rasulullah bertanya, apakah kamu mengizinkan diriku, itu membuat Ibunda Aisyah teringat dengan sikapnya Rasulullah. Makanya maaf, wanita itu terkadang memaknai hal kecil menjadi besar, tetapi kalau laki-laki memaknai itu yang besar ya jadi besar, yang kecil tetap kecil. Itulah bedanya kita dengan wanita. Makanya kalau kita mengambil istifadah pelajaran hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ini, itu apa? Nabi tahu cara menghargai seorang wanita, sampai ketika mau beribadah pun beliau minta izin, walaupun secara fikih tidak ada aturan laki-laki meminta izin untuk beribadah kepada seorang istri, tapi karena Rasulullah menghargai haknya Aisyah yang harusnya malam itu membersamai Aisyah pada malam tersebut, maka Rasulullah SAW lalu akhirnya beliau berwudu. Rasulullah itu punya satu tempat, Pak, yang beliau gantung, lalu di dalamnya ada air. Itu Rasulullah, Pak, dia berwudu di tempat itu, menunjukkan Rasulullah itu sederhana kalau mengambil air wudu. Beliau tidak memakai air wudu yang terlalu besar, tidak memakai air wudu terlalu banyak, tapi geribak air yang isinya itu cuma 1-2 liter, itulah yang dijadikan Rasulullah kalau berwudu di waktu malam. Hadis riwayat Ibnu Umar ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam rumahnya Maimunah. Sama, Rasulullah itu di rumahnya Maimunah juga punya sama, tetap geribak. Karena hadis itu kalau dimuqaranah dengan hadis dari Ibnu Abbas itu sama. Rasulullah itu punya tempat air yang digantung, di mana itu menjadi Rasulullah untuk berwudu. Ya. Maka Rasulullah kemudian berwudu lalu membaca surat, lalu beliau menangis ketika membaca surat itu. Saya melihat bagaimana air mata membasahi matanya dan membasahi kedua pinggangnya, artinya itu ngalir, Pak. Tangisannya itu sampai begitu banyak. Ya. Kita tidak usah meragukan bagaimana Nabi ketika menangis, volume airnya, debit airnya itu Masya Allah. Karena apa? Karena kita cukup membayangkan sahabatnya saja yang imannya di bawah iman Rasulullah. Para sahabat itu, terutama Umar bin Khattab, diterangkan Umar bin Khattab itu kalau sudah menangis, balat lihyatuhu. Umar bin Khattab itu kalau sudah menangis, jenggotnya itu basah, Pak. Jenggotnya Umar bin Khattab kan nggak kayak saya, Pak, beberapa gelintir. Ya. Jenggotnya Umar itu kan panjang, Pak. Dan kita bisa merenungkan sebanyak apa dan sederas apa debit dan volume air yang mengalir dari air matanya Umar bin Khattab sampai jenggotnya basah. Nabi pasti lebih dari itu. Masya Allah. Kita nangis saja nggak basah-basah, Pak. Masya Allah. Ya. Maka membasahi jenggotnya dan sampai mengalir ke pinggangnya. Lalu Rasulullah setelah beliau sholat duduk berzikir kepada Allah, menangis hingga aku lihat air matanya jatuh ke lantai. Setelah itu Rasulullah berbaring. Ini menjadi sunnah untuk kita. Habis sholat malam jangan langsung ke masjid, Mak. Habis sholat malam kalau bisa mengambil sunnah berbaring kembali. Dan ini riwayat dari Ibnu Umar dipertegas dengan riwayatnya Ibnu Abbas juga dalam rumahnya Maimunah yang tadi saya sampaikan. Rasulullah habis sholat malam selalu berbaring kembali. Ada banyak sekali takwil, ada banyak sekali interpretasi. Kenapa Rasulullah berbaring kembali setelah sholat malam? Beberapa jawaban dari para ulama fuqaha yang faham tentang fikih memberikan jawaban setidaknya 2. 1, karena Rasulullah ingin meniru dan meneladani kehidupan malamnya Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud membagi malam menjadi 3. Pertama tidur, yang kedua adalah sholat, kemudian ditutup dengan tidur kembali sampai subuh. Tapi kalau bapak suka ngomong, saya suka kebablasan, Ustadz, ya sudah, belum terbiasa. Daripada kebablasan sholat subuhnya 6:30, ya kan? Jadi tidak berkah nanti. Tapi kalau kita tahu ilmunya pelan-pelan, maka yang pertama itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu berbaring kembali ketika habis sholat malam? Syekh Adnan Torsyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kenapa Nabi itu berbaring kembali setelah sholat malam? Karena Rasulullah ingin menghindarkan pandangan orang bahwasanya sholat malam baru saja dilakukan, tapi ketika orang itu tidur kembali setelah sholat qiyamul lail, supaya orang berpikir bahwasanya kita tidak sholat malam dan baru bangun ketika subuh, untuk menjaga keikhlasan hati ketika habis melaksanakan sholat tahajud. Itu, Pak.
Makanya semangatnya Islam itu menyembunyikan amal. Kenapa kita sholat sunnah di kamar, di rumah? Selain karena memberi keberkahan bagi rumah kita, sholat sunnah ba'diyah, itu kenapa kita di rumah? Untuk menjaga keikhlasan hati kita, supaya lebih gampang, supaya lebih mudah. Saya tuh senang sekali kalau sholat ba'diyah itu di rumah atau di kantor, tidak di masjid. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah sholat ba'diyah di masjid. Rasulullah itu beliau sholat sunnahnya selalu di rumah. Ya kecuali ketika kita memang ada satu udzur syar'i. Nah, itu yang kedua. Jadi kenapa Rasulullah itu ketika habis sholat tahajud berbaring kembali? Syekh Adnan Tarsah dalam kitab Mada Yuhibbuhullah mengatakan untuk menjaga keikhlasan hati supaya orang berpikir. Supaya orang itu berpikir, oh orang ini bangun tidur, orang ini baru bangun dari tidurnya ketika adzan subuh, padahal dia semalaman beribadah kepada Allah, dan itu menyembunyikan amalnya karena Allah mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang paling pandai menyembunyikan amalnya. Al-Atqiya, Al-Akhfiya. Al-Atqiya adalah hamba yang bertakwa, Al-Akhfiya itu adalah hamba yang menyembunyikan amalnya. Banyak orang bertakwa tapi belum tentu menyembunyikan amal. Yang dicintai oleh Allah satu paket, Pak, menyembunyikan takwa dan menyembunyikan amal. Lalu Rasulullah berbaring kembali ke sebelah kanan, berbantal lengan kanan beliau, dan beliau pun menangis kembali. Jadi ada 3 momen nangisnya Rasulullah. 1 ketika pas pada waktu sholat, 2 ketika beliau dalam kondisi berzikir habis sholat qiyamul lail, dan yang ketiga pada saat ketika beliau berbaring kembali pun beliau basah dengan air mata. Ibunda Aisyah memberikan ruang dan kesempatan waktu kepada Rasulullah dan tidak langsung kepo. Kenapa sih Rasulullah nangis? Teringat Ibunda Khadijah ya? Enggak juga. Beliau tidak bertanya. Ini pula menjadi sebuah ilmu bagi kaum wanita ketika menjadi istri. Tidak setiap masalah seorang suami harus diketahui kenapa penyebabnya. Terkadang kita harus memberikan ruang kepada laki-laki supaya laki-laki itu pergi menuju kepada tempat dia berpikir atas apa yang dia dapatkan. Makanya kan maaf, laki-laki itu ada yang namanya kif, Pak. Kif itu gua. Gua itu apa? Tempat dia merenungkan dan memikirkan apa masalah yang terjadi. Laki-laki itu harus merenung dulu. Kalau perempuan kan beda, Pak. Perempuan itu tidak punya gua, punyanya apa? Toa dia. Ya. Makanya kalau ada apapun yang terjadi dia langsung cerita semuanya. Itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki punya kif, dia punya gua, dia harus menyendiri dulu di situ. Dan itu diketahui sama Ibunda Aisyah. Karena apa? Ketika Rasulullah menangis, maka sesungguhnya pada saat itu Rasulullah SAW itu tidak ditanya sama Ibunda Aisyah macam-macam pertanyaannya. Karena Aisyah memberikan kesempatan Rasulullah untuk bermesraan dengan Rabbnya. Maka kemudian setelah itu datanglah Bilal ketika akan mengumandangkan adzan berjumpa dengan Nabi, karena pada waktu itu adzan itu 2 kali. Berjumpa dengan Nabi, lalu akhirnya pada saat itu Rasulullah SAW masih menangis. Lalu ditanya sama Bilal, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah semua dosamu telah diampuni oleh Allah? Maka lihat jawaban Rasulullah. Rasulullah menjawab, wahai Bilal, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala an akuna abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana aku tidak menangis? Tadi malam baru saja turun 1 ayat yang membuatku menangis. Apa yang dibaca ayatnya oleh Rasulullah kepada Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu? Surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bilal. Apa poin yang kedua yang kita dapatkan pada poin ilmunya? Ayat ini berarti istimewa, Pak. Ayat ini membuat Rasulullah pada malam itu meninggalkan asyiknya beliau tidur bersama dengan Ibunda Aisyah. Ayat ini menjadikan Rasulullah menangis sepanjang malam, dalam berdirinya, dalam zikirnya, dalam tidurnya, ketika beliau berbaring, dan bahkan sampai subuhnya ketika berjumpa dengan Bilal. Maka betul kata Imam Qurtubi, kalau ada ayat diterangkan di dalam asbabun nuzul,
ayat itu membuat baginda Nabi menangis, renungkanlah ayat itu. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa pun bereaksi dengan tangisan air mata ketika ayat itu turun. Tidak setiap ayat membuat Rasulullah menangis tanpa menafikan keutamaan pada ayat-ayat itu. Tapi ada ayat yang berhasil membuat Rasulullah menangis, dan itulah yang kita dapatkan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam riwayatnya Aisyah di dalam tafsir At-Tahawi, menjelaskan kepada kita agungnya ayat ini, Pak. Makanya kalau kita betul-betul mengimani ayat ini, kita tenang, Pak. Kenapa? Apapun yang terjadi itu tanpa ada sia-sia dalam peristiwa yang ada pada kehidupan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu ingin menenangkan kita. Sudah, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kamu itu. Kan kita tenang, Pak. Berapa banyak di antara kita ketika kita diberikan oleh bapak kita kalimat yang menenangkan, itu menjadikan kita tenang. Karena apa? Ini kalimat, ini ayat yang bersifat rahmat, menjelaskan kepada kita supaya kita tenang. Apa sih yang membuat kamu itu gelisah itu apa? Semua yang aku ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Takdirmu, istrimu, anak-anakmu, nggak ada yang sia-sia. Jadi Allah itu mengatakan, apa yang kamu cemaskan itu yang mana? Semua itu nggak terjadi, nggak ada yang sia-sia kok. Akhirnya betul kalau ayat ini membuat Rasulullah menangis. Kenapa? Kita ditenangkan sama Allah, Pak, dengan setenang-tenangnya. Kalau kamu didolimi, kamu ditipu, itu pun tidak terjadi dengan sia-sia, pasti ada pelajarannya, nggak ada yang sia-sia. Jadi ayat ini tuh betul-betul menenangkan kita, Pak. Kayak seorang bapak yang berkata sama anaknya gitu, sudah ya nak, apapun yang kamu lakukan itu pasti bapak ingat. Itu kan tenang, Pak, kita jadinya, Pak. Saya masih ingat sekali, maaf saya menceritakan kisah pribadi. Saya masih ingat sekali ketika kelas 3 SMP mau masuk pondok. Saya pengen masuk ke SMA negeri. Bapak itu ngajak saya duduk habis maghrib. Kalimatnya panjang, Pak, saya nggak ingat kalimatnya, tapi yang saya ingat tuh saya nangis. Tapi ada satu petikan kalimat yang saya sampaikan saat itu, Pak, saya kan pengen sekolah SMA negeri kayak teman-teman, nanti universitasnya negeri gitu. Bapak lalu berkata, sudah nak, kamu belajar di pondok itu insya Allah tidak akan pernah rugi, dan pilihan Bapak untuk kamu itu tidak salah insya Allah. Insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Bapak sudah istikharah dan berpikir panjang. Loh, kalimat itu akhirnya membuat kita tenang, Pak. Jadi ayat ini kalau kita berinteraksi, hidup kita berinteraksi ayat ini bukan hanya sekedar kita baca untuk mendapatkan pahalanya, tapi kita berinteraksi hidup pada ayat ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu seakan-akan nurunin kepada kita, seakan-akan Allah itu ngomong sama kita, apa sih yang membuat cemas? Apa yang membuat kamu gelisah itu apa? Yang membuatmu khawatir apa? Semuanya tuh nggak ada yang sia-sia kok yang aku ciptakan itu. Kan kita mendapatkan sebuah kata-kata indah dari para ulama itu apa? Iqra'il Qur'an ka'annaka unzila alaika. Ada kata-kata indah yang disampaikan para ulama. Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu turun kepadamu. Jadi kalau kita menempatkan surat Ali Imran, kita duduk pada ruang perenungan kita, Pak, nanti kalau sudah sepi gitu, lalu kita merenungkan ayat surat Ali Imran 191, itu ayat itu turun untuk kita, bukan turun untuk orang lain. Seakan-akan Allah itu ngomong sama kita, hai ban, apa yang kamu sedihkan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang sia-sia? Nggak ada. Allah ngomong, Umar minta, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia, Mar. Nggak ada yang sia-sia minta, nggak ada yang sia-sia. Kan akhirnya tenang. Akhirnya itulah yang menjadikan kita bisa untuk mengalir gitu. Kenapa Nabi menangis ketika sholat, menangis ketika dzikir, menangis ketika berbaring kembali? Karena ayat ini tuh betul-betul luar biasa. Kalau kita berinteraksi secara hidup hati kita terhadap ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah ketenangan. Apa yang sia-sia, Pak? Nggak ada yang sia-sia. Diciptakannya babi tidak sia-sia. Kenapa Allah menciptakan babi padahal kita tidak boleh makan? Ya karena Allah menguji kita.
Karena kadang-kadang jawaban yang salah yang dikirimkan guru itu bukan karena guru itu bodoh, tapi jawaban yang salah yang dikirimkan guru kepada kita karena guru itu pengen tahu apakah kita itu tahu jawaban yang benar atau tidak. Coba kalau kita ujian, Pak, lalu kita diberikan pilihan A, B, C, D, pilihan semuanya benar, Pak, ya nggak akan tahu apakah muridnya ini belajar atau tidak. Terkadang di antara pilihan A, B, C, D, yang benar C ya Pak, A, B, D-nya salah. Kenapa ada pilihan salah? Bukan karena gurunya goblok, tapi gurunya itu pengen mengevaluasi kamu itu tahu nggak yang salah supaya kamu tidak pilih dan kamu memilih jawaban yang benar. Kan nggak ada yang sia-sia. Maaf, kalau urusan babi saja Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia. Urusan takdir tidak ada yang terbalik. Urusan peristiwa tidak ada yang terselip. Urusan setiap kejadian tidak ada yang berantakan, karena semuanya diatur dalam pengaturan yang terbaik. Batilah itu sesuatu yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, Pak. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita tenang. Istri kita nggak ada yang sia-sia. Allah kirimkan istri kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Suami kita itu bukan sia-sia, walaupun mungkin lagi sebel sama suaminya gara-gara naruh anduk di atas sofa. Tapi suami kita itu tidak sia-sia. Allah kirimkan suami kita itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya diatur oleh Allah dalam pengaturan terbaik, Pak. Masya Allah ya. Sampai urusan jodoh, selama ini kita menyangka kita bertemu dengan jodoh kita dimulai ketika proses ta'aruf. Salah. Proses dikirimkannya dia itu sudah semenjak 50.000 tahun. Allah merencanakan sepanjang itu dan seserius itu semua peristiwa dalam kehidupan kita. Jodoh kita tuh 50.000 tahun, Pak, sebelum langit diciptakan sudah diciptakan. Ini loh jodohmu. Berarti tidak ada yang sia-sia. Urusan sandal kita hilang, ya moga-moga sandal kita tidak hilang nanti ya. Tapi itu pun tidak lepas dari perkara sia-sia. Tidak lepas dari itu, bukan perkara kesia-siaan. Semua terjadi dengan hikmah yang besar, sehingga akhirnya kita tenang. Dan itulah yang menjadikan kita paham ayat ini, ayat yang berhasil membuat Nabi menangis. Nanti kalau Bapak ikut kajian sama Ustadz lain lalu ada pertanyaan dari gurunya, apa ayat yang pernah membuat Rasulullah menangis? Jawab, Pak, surat Ali Imran 191. Keagungan ayat ini luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Kita baru mempelajari berapa poin? 2 poin. Ada seorang bapak-bapak cerita sama saya kajian di restorannya. Setelah selepas kajian, beliau tanya sama saya, Ustadz tahu nggak gimana saya merintis restoran ini? Ya saya nggak tahu, Pak. Ustadz kalau tahu, saya tidak menduga. Saya merintis restoran ini dengan satu hal yang tidak saya planning sama sekali. Beliau asalnya kerja di satu bank, Pak. Ya. Lalu akhirnya beliau dipecat dari bank itu karena fitnah keji yang disampaikan sama teman satu timnya, yang diterima laporannya oleh atasan. Lalu akhirnya dari laporan sepihak dia dipecat. Manusia itu kan kadang-kadang ya Pak, suka menghukumi manusia dengan apa yang dia dengar, bukan dengan apa yang dia lihat. Ya begitulah manusia. Banyak orang yang membenci orang itu dengan apa yang dia dengar, bukan dengan apa yang dia lihat langsung. Dia dipecat secara tidak terhormat. Punya tabungan sedikit, tapi beliau memang dari dulu hobinya masak. Beliau suka masak gitu. Ketika dipecat, beliau punya waktu yang lebih panjang untuk memasak. Beliau masak dan akhirnya mulai ditawarkan kepada teman. Ada acara keluarga, beliau meminta supaya masakan itu beliau saja yang masak. Dari circle keluarganya akhirnya pada cocok, pada seneng. Akhirnya mengusulkan, Om buka aja Om warung. Buka warung, Pak. Akhirnya rame. Buka warung yang lebih besar, rame lagi. Akhirnya punya restoran, dan restorannya pun rame dan sudah ada beberapa cabang. Lalu beliau berkata ketika restorannya sudah banyak cabangnya, beliau berkata, saya itu Masya Allah Ustadz, justru hari ini bisa tersenyum. Gara-gara fitnah orang di kantor, saya akhirnya lepas dari riba. Walaupun saya dipecat tidak terhormat, tapi akhirnya saya punya restoran. Dan itulah yang saya dapatkan, saya memiliki restoran.
Dan hari ini restorannya memiliki beberapa cabang di beberapa lokasi di Jakarta. Makanya Bapak kalau ingin punya usaha restoran, silahkan membuka diri di Fitnah Pak, insya Allah restorannya cepat. Tapi apa message-nya, kisah nyata ini Pak? Message-nya satu, sampai fitnah pun tidak terjadi kecuali karena hikmah, dan tidak ada fitnah yang lahir hanya karena kesia-siaan. Selama kita yakin sama Allah, semoga hati kita lapang dalam setiap peristiwa pada kehidupan kita. Semoga Allah berkahi kita berinteraksi pada setiap ayat. Masya Allah ya Pak, setiap ayat itu indah betul. Kita selama ini yang terputus referensi kita terhadap ayat, kita hanya menempatkan ayat objek untuk mendapatkan pahala, hanya sekedar urusan muamalah fikih. Tapi kita tak pernah memahami setiap ayatnya, padahal setiap ayat kalau berinteraksi, hidup hati kita menjadi pelita dalam perjalanan kita dalam hidup yang berat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada 6 poin tambahan. Apa itu yang ketiga, apa itu yang keempat, apa yang kelima, apa yang keenam, apa yang ketujuh, kedelapan, insya Allah dalam pembahasan pekan depan, kalau kita tidak ada udzur, kita lanjutkan poin ketiga dan poin keempat. Ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya serahkan kepada Pak Haiban, saya ingin ngasih hadiah buku lagi ya, bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, supaya mengetes dan menguji apakah kita paham ataukah tidak. Pertanyaan yang pertama, ayat yang baru saja kita bahas, ayat apa dan bagaimana bunyinya? Di sini dulu tadi. Enggak, berdiri dulu akhi. Ya boleh. Boleh ya. Antum. Oh ya. Berdiri Bapak. Namanya siapa? Datang dari mana? Sudah menikah atau belum? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Perkenalkan saya Dedi. Dedi. Iya, dari Cirende Ciputat Timur. Ciputat? Iya. Itu antum Ciputat itu, samping iya. antum. Baik. Berarti tidak ada yang sia-sia. Kenapa Allah pertemukan dua orang Ciputat di sini? Mari kita gali hikmahnya. Ya, alhamdulillah saya sudah menikah, sudah dikaruniai anak perempuan usia 4 bulan. Alhamdulillah. Semoga anak antum sehat. Amin. Semoga anak antum nanti punya keluarga, keturunannya membebaskan Baitul Maqdis. Amin ya rabbal alamin. Wanita itu tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, makanya tidak usah menjadi ketua partai. Omongan tepi jurang ini. Tapi wanita itu melahirkan pemimpin, insya Allah. Moga-moga anak antum perempuan melahirkan pemimpin besar. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukuplah kajian kita. Ya gimana Pak Dedi? Apa jawabannya? Ayatnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masya Allah, bacaan Quran antum indah, Masya Allah. Baca ini istri antum ayat-ayat itu, insya Allah pasti istri antum merasa bahagia. Amin. Antum benar. Antum pengen hadiah apa? Letter tolo sudah punya? Belum. Belum. Hadiah untuk antum, insya Allah. Antum dari pondok? Tidak. Dari mana? Dari Ciputat. Oh, sekolahnya iya. Madrasah. Berarti saya tahu hikmahnya. Kenapa ada orang Ciputat di sini? Menguji kesabaran saya. Dulu sekolah di mana? Ya, Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah. Oh, Masya Allah. Asalnya dari mana? Dari Nias, Sumatera Utara, Ustaz. Oh, Masya Allah. Semua bilang. Hadiah buat antum, semoga bermanfaat. Masya Allah.
Ada Bapak yang melihat? Iya, saya Ya. lihat. Ini untuk akhwat ya Pak. Karena kita tidak mungkin ngasih hadiah kepada laki-laki. Terus kita muliakan para wanita dan Biar kaum hawa. adil. Kita tadi mempelajari surat Ali Imran 191. Apa 2 poin penting yang telah kita bahas pada 2 ayat ini? Ya Ibu, belakang. Tolong ya, jangan melihat tulisan, Ya. jangan membuka lembaran. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, mari jujur di dalam setiap perkataan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama menjelaskan bahwa semua yang terjadi, peristiwa kita yang ada di dunia ini, kita kembalikan semuanya karena Allah, karena semuanya merupakan ada hikmah dalam setiap kejadian seperti itu. Yang poin kedua, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang agung karena dari situ Rasulullah meneteskan air mata dalam setiap peristiwanya, yaitu ketika beliau sedang sholat, setelah sholat, dan kemudian sampai bangun tidur, sampai akhirnya tertidur kembali seperti Masya itu. Allah. Sekian Ustadz. Betul atau Assalamualaikum salah warahmatullahi Bapak-bapak? Tahu ya? Insya Allah inilah salah satu di antara kaidah wanita tidak pernah salah Pak. Gitu. Maka betul. Ibu sudah punya letter untuk Allah? Belum Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, namanya Qurrata Ayun. Masya Allah. Insyaallah. Masya Allah. Mangga silakan Bapak-bapak, ada pertanyaan dan Ibu, mari kita buka untuk satu pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Tidak ada. Alhamdulillah, saya kira cukup kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari setiap ayat yang Yang kita mahal itu pelajari. tanda tangannya. Ya. Mari kita tutup dengan menghafalkan kembali ayat surat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya. Kapan kita mengucapkan doa itu Ustaz? Itu yang akan kita sampaikan di pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.